Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Podcast History bersama saya Midinar Sagita Putri. Kali ini Podcast History akan menghadirkan segmen Kunang-Kunang Kebenaran di Langit Malam. Segmen ini akan menghadirkan kisah-kisah seputar pahlawan revolusi. Segmen keempat kita akan membahas Jenderal D.I. Panjaitan. Mayor Jenderal TNI Anumerta Donald Ishak Panjaitan, lahir di Balige, Sumatera Utara, 9 Juni 1925. Adalah pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI. Beliau lahir dari pasangan Santo Raja Herman Panjaitan dan Dina Boru Napitupulu. Beliau menikah dengan Ibu Merike Ani Halumuan Tambunan dan dikaruniai 6 orang anak. Beliau terlahir sebagai anak kedua dari 5 bersaudara. Pendidikan beliau dimulai dari sekolah dasar milik Zending Jerman di tahun 1931. Kemudian melanjutkan ke His Kristen di Narumonda Porsea, kemudian melanjutkan ke Mulo dan diterima di Christelich Mulo di Tarutung. Karena bekal nilai yang diperoleh dari His sangat bagus, beliau langsung diterima di kelas 1 tanpa melalui kelas persiapan. Namun pada tahun 1942, Jepang mendarat di Sumatera Utara dan akhirnya menutup semua sekolah-sekolah barat, termaksud Christelich Mulo, padahal beliau sudah duduk di kelas 3. Berbekal rapot kelas 3, ijazah His, kemampuan berbahasa Belanda, Inggris, dan Jerman, beliau kemudian berangkat ke Pekanbaru dan bekerja pada sebuah perusahaan kayu milik Jepang bernama Ataka Sanyo Kabushiki Kaisa. Dan pada saat bekerja di sana, timbul hasrat beliau untuk terjun ke dunia militer. Beliau akhirnya masuk ke sekolah Opsir Gyugun di Pekanbaru, dan setelah selesai menempuh pendidikan, beliau kemudian bertugas di Pekanbaru. Pada era kemerdekaan Indonesia, beliau bersama para pemuda lainnya membentuk BKR di Riau, kemudian berubah nama menjadi TKR. Beliau kemudian menjabat sebagai Komandan Batalion 1 dan Kepala Latihan dengan pangkat Mayor. Kemudian menjadi Komandan Pendidikan Divisi 9 Banteng di Bukit Tinggi pada tahun 1948. Selanjutnya beliau menjabat sebagai Kepala Staf Umum 4 Suplai Komandemen Tentara Sumatera, dan pada saat masa PDRI, beliau kemudian menjabat sebagai Pimpinan Perbekalan Perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau P3 PDRI. Selepas era kemerdekaan, beliau kemudian diangkat menjadi Kepala Staf Operasi Tentara dan Teritorium 1 Bukit Barisan di Medan. Selanjutnya dipindahkan lagi ke Palembang dan menjabat sebagai Kepala Staf Tentara dan Teritorium 2 Sriwijaya. Beliau sempat mengikuti kursus militer atase dan sempat juga mengikuti pendidikan di Senior Office Course India. Kemudian pada tahun 1956, beliau menjadi atase militer Indonesia untuk Jerman Barat dan bertempat di Bonn, Jerman Barat, dan selesai pada tahun 1962. Tak lama setelah selesai, beliau langsung ditunjuk sebagai asisten 4 logistik Menteri Panglima Angkatan Darat. Dan pada tahun 1964, beliau mengikuti pendidikan di Associate Command and General Staff College, Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat. Dan jabatan asisten 4 logistik Menpangat menjadi jabatan terakhir yang beliau emban, karena pada tahun 1965 terjadi peristiwa G30 SPKI. Beliau wafat pada usia 40 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada tanggal 5 Oktober 1965. Kemudian terdapat beberapa firasat yang terjadi menjelang kepergian Jenderal D.I. Panjaitan. Firasat pertama ialah tamu dari Mabesat. Pada suatu hari, Jenderal D.I. Panjaitan menerima tamu dari Markas Besar Angkatan Darat. Sempat terjadi perbincangan serius di antara beliau dan tamu tersebut. Ternyata perbincangan tersebut membicarakan mengenai rencana pengawalan bagi Jenderal Panjaitan. Usulan tersebut muncul karena melihat ketegangan yang terjadi pada saat itu. Kemudian Jenderal D.I. Panjaitan mengatakan, "Mengapa harus dikawal? Saya tidak pernah dikawal. Kalau terjadi apa-apa, itu sudah menjadi resiko seorang tentara. Saya percaya pada Yang Maha Kuasa saja," ucap beliau. Firasat kedua ialah memo dari Jenderal Ahmad Yani dan sikap resmi TNI AD.
Anak-anak Jenderal D.I. Panjaitan juga menemukan sebuah memo yang ditandatangani dan ditulis oleh Jenderal Ahmad Yani. Memo tersebut bertuliskan, "Kita harus berhati-hati, kita harus tegas. Tidak bisa dan tidak boleh dibentuk angkatan kelima yang dipersenjatai. Usulan ini tidak boleh dan tidak bisa diterima oleh Angkatan Darat." Dan di lain kesempatan, Jenderal Panjaitan sempat mengatakan secara ringkas bahwa penolakan kehadiran angkatan kelima dalam tubuh Angkatan Bersenjata RI merupakan sikap resmi dari Angkatan Darat. Firasat terakhir ialah nasihat terakhir pada sang putra. Pada malam sebelum tragedi tersebut terjadi, salah satu putra beliau, yaitu Bapak Salomo Panjaitan, tengah belajar pelajaran sejarah. Jenderal D.I. Panjaitan kemudian menghampiri sang putra dan meraih buku yang sedang dibaca oleh anaknya. Kemudian beliau membaca buku tersebut dengan sangat serius. Sang putra pun cukup terkejut dengan peristiwa tersebut dan meraih buku lain dari tasnya. Kemudian membaca buku tersebut di samping sang ayah. Kemudian menjelang tidur, Bapak D.I. Panjaitan sempat mengelus-elus kepala putranya dan sempat mengatakan, "Sejarah menjadi penting bagi kamu dan kita sekeluarga. Kita harus membiasakan diri membaca buku sejarah dengan baik dan cermat." Demikian Bapak D.I. Panjaitan memberikan petuah kepada sang putra. Baik, sekian pembahasan segmen Kunang-Kunang Kebenaran di Langit Malam, Jenderal D.I. Panjaitan Part 1. Jangan lupa untuk like dan subscribe jika kalian mendengarkan podcast history via kanal YouTube. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!